Kerele ka shavage konala ke paro mai go shokato ibara le roje baba ko saiba ko Siya ke paro mako shokado. Provinsi dengan kepadatan penduduk lebih dari 5 juta jiwa. Sejauh ini, nyaris 99% penduduk telah mendapatkan listrik di Sumatera Barat. Sebagian besar listriknya berasal dari energi kotor berbasis fosil. Meski rasio elektrifikasi Sumatera Barat telah mencapai 99%, ternyata masih ada 167.000 rumah tangga yang berada di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, belum menikmati listrik. Berbentuk kepulauan, Mentawai terdiri dari pulau-pulau kecil dan hanya satu pulau besar, yaitu Siberut. Kekayaan yang ada di alam Mentawai, salah satunya pertama kekayaan yang ada di alam pertama itu adalah hutan, sumber air. Kedua di situ juga ada tumbuh-tumbuhan obat. Di situ juga ada primata atau binatang-binatang yang pernah dibutuhkan di dalam budaya Mentawai atau kearifan lokal, terutama dalam pesta-pesta adat. Kibito mageti, tismo baya, tismadiama. Tanay, siapa tahu tanay ada saya lagi baik. Pokoknya dulu bawa tabatak, dulu palangge-langge, dulu kalelew. Tuh kuwa iyale kuwa bakay. Para nakamadoro, para nakapiligi, dulu niya gabay maskirey. Tuh niya kalelew kuwa bakay. Iyale kuwa bakay takwa. Iyale dulu na ali alelew saralag kuwa balik kay dulu na. Karaw kaneneney, kaolay, kalagget kuwa bakay. Yung balik tanay o bakay ni may basit nanay siyala, ya tanay o bakay ni may. Kukera le kay dulu. Kompara na lelew, ali kalelew, dulu lelew, sarad na laki may liskere, sarad kumuto ang may liskere. Dulunya masyarakat Mentawai itu kita bercerita dari pertama, masyarakat Mentawai tidak mengenal listrik. Ya, tidak mengenal listrik, dan sekarang ini sudah pertama yang diberikan di Mentawai, terutama itu di daerah Ulu, salah satunya di daerah Rogdok, Ugai, dan Madobak, termasuk juga daerah Selapak, itu adalah pembangkit listrik tenaga surya pertama yang masuk. Pada 2017, satu organisasi dari Amerika Serikat menghibahkan uang sebesar 12,4 juta US dollar. Hibah tersebut digunakan untuk membangun 3 pembangkit listrik berbahan bakar biomasa bambu dengan tujuan menerangi desa-desa di Kepulauan Mentawai selama 24 jam. Pada tahun 2019, di Pulau Mentawai telah dibangun dan diresmikan pembangkit listrik tenaga biomasa di Desa Madobak, Matotonan, dan Saliguma. Pembangkit listrik tersebut berencana menggunakan bambu sebagai bahan baku. Namun, kenyataannya bahan baku yang digunakan justru menggunakan kayu yang berasal dari hutan adat. Mirisnya, PLTBM hanya mampu beroperasi kurang dari 1 tahun. Sejak tahun 2022, tidak ada satupun PLTBM yang beroperasi. Ini diberikan di Rogdok ini, yaitu di Dusun Rogdok, hanya belum ada dusun-dusun yang lain. Ya, sehingga diberi untuk modul ini. Jadi tahunnya tidak ada yang tetap, kira-kira tahun 2000
baru dikasih modul. Jadi modul ini dapat dipergunakan hanya sekedar 5 tahun, habis akinya. Tapi ini modul sangat baik sekali dipergunakan. Mengapa sekarang ini ada yang mempergunakan baik, ada yang tidak lagi. Sekarang ini tidak berapa lagi kalau dilihat jumlahnya. Jadi, biomasa ini kan baru. Kira-kira berapa itu diketahuan itu kan biomasa ini? Belum berapa tahun ini kan, 2 tahun lah kira-kira itu kan, sudah lama itu kan, kadang-kadang 1 tahun. Setelah mau mereka juga tinggalkan pembangkit listrik tenaga surya dan beralih ke biomas, pembangkit listrik tenaga biomas itu. Namun selama ini masyarakat ini hanya berjalan hanya 1 tahun. Berjalan hanya 1 tahun, akhirnya pelaksanaan atau penerangan dari biomas itu tidak berjalan secara maksimal dan tidak berjalan secara 24 jam. Proses pertama hadirnya PLTBM di masyarakat melalui sosialisasi yang PLTBM lakukan. Pertama, reaksi masyarakat sangat mendukung dengan hadirnya program ini, karena masyarakat sudah lama merindukan yang namanya penerangan. Ternyata sosialisasi itu berbanding terbalik dengan yang diterima masyarakat. Sosialisasi pertama yang dijanjikan adalah pemberdayaan masyarakat dari segi ekonomi. Ternyata harga bambu lokal saja itu tidak sampai 1.000 per kilo. Itu membuat masyarakat kecewa dan malas untuk mengambil bahan baku bambu. Aku udah berkak tamatkan. Aku ada naik kolobannya kuan wale meca. Kenapa iya? Kak, kada nanti kolobanna. Mapali ala aku marugi kay. Ara ko sine. Saya buat curel. Sarawak ni Ay buat ka, ay buat. Oh, tama na tanah kolobannya na marugi ka. Yala tanah tasaklak ya. Tudu wakil ka ba mecha dali to le kana. Kaya ibagay ba mecha ulan ni mai. Kapag oya mecha sesikan kia. Inilah PLTBM yang salah satunya yang berada di Sadiguma. Di sini tempatnya di sini biomasa dan ini bahan bakar bahkan untuk alat mereka. Salah satunya alat pembakar mereka ini adalah kayu, bukan bambu. Jadi ini diambil dari hutan, namun di sini sudah lama tidak beroperasi dan sekarang tidak berfungsi di masyarakat. Bakar yang mereka gunakan di sini bukanlah bambu, tapi melainkan kayu yang diambil oleh masyarakat dengan harga per kilonya Rp700. Tidak sama kilo. 250 rupiah. Anu le eda. Anu nale eda, anu nale eda. Ale 750 rupiah dah sama kilo. Kilo dalu dah. Mau sila pak cincang. Pokoknya marugi le. Hai, aku anggap kayak dan dia bahasa sih. Siageti sinonya hai kau mas cincang kau mai bailua kaiwa piramecha uto hai geti harus lekano sampai sini tinggi naik dari puanu piwang liter eda agara eda Oh tak ada sile dah taruh dulu ya. Itu dah aku makin kecewa. Ya loina, kalasau, apa untuk atam itu kan itu yang dipergunakannya.
biomasa itu tidak dapat untuk dipergunakan untuk sagu, untuk keladi. Karena itu tebal itu. Pemerintah mengklaim pembangkit listrik tenaga biomasa bambu merupakan energi bersih dan berkelanjutan. Klaim ini tidak benar. Pembangkit listrik tenaga biomasa bukanlah program pemenuhan energi yang bersih dan berkelanjutan, terutama tidak berkeadilan. Dengan situasi itu, pemerintah daerah Mentawai malah tetap membangun pembangkit listrik tenaga biomasa, dan kali ini bahan baku biomasanya berbasis kayu. Izin konsesi hutan tanaman energi seluas 19.000 hektar di Pulau Siberut diberikan kepada PT Biomas Andalan Energi. Hutan alam dengan kekayaan flora yang beraneka ragam terancam deforestasi akibat adanya praktik budidaya tanaman monokultur untuk energi. Tanaman ini nantinya akan dipanen dan dibakar di pembangkit listrik tenaga biomasa berkapasitas 10 MW. Kembali hadirnya pembangkit listrik berbahan bakar kayu di Pulau Siberut mencerminkan ketidakseriusan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk menjaga hutan adat dengan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Alih-alih menyediakan penerangan, justru mengancam keberlangsungan hutan bagi masyarakat adat Mentawai. Saya sebagai masyarakat Mentawai, saya khawatir dan cemas banyak tantangan yang mau menghancurkan Mentawai. Pertama, banyak izin-izin yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak melalui diketahui oleh masyarakat adat. Sudah banyak yang masuk izin-izin yang sudah kami dengar ada mau masuk izin HTI, mau izin ini, dan ini tanpa kami ketahui loh. Karena tuguru HTI ini tugut tak mau bakai. Kalulut tinunggu lumai ini ramu senakele mati maya. Tuh baka puri mana jabnya aja. Iya. Iya. Baka puri mana jabnya aja. Iya. Kalau badnya aja nih. Takwaya duduk puri mana aja anak aja nih bang sekolah mah bang sekolah rasa semua itu setiap sabari nenek kamai pokoknya puri mana aja mai runia aja nih le tak kau hati kunai di boleh siya karena puri mana aja mai Sini terusan manusia bentuk. Pun terusan sigara aku tinunggu sigara aku kan. Lalu tak nana lah kerja batang. Doriak member ada tabah. Tinang member ada lah. Karena pilih oil bagi batang. Nah, kamar lagi, sudah mama lagi. Baru tak kau bagi kasar. Kita berharap kepada sebagai masyarakat Mentawai. Pertama, listrik yang ada di daerah seperti yang pengalaman PLTBM ini, ya kan janganlah diberikan dalam bentuk ini. Tapi mereka berharap berikan lampu yang hidupnya 24 jam, yang tidak merusak ekosistem alam, yang tidak merusak alam, hutan. Kau bakal bayo, anak kau bakal nanya alat kau, tak kau ada sekolah, kapan dia kau ikan?